Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Duh, Real Madrid, garang di depan, asem di belakang. Lini depan Real Madrid garang di musim ini, tapi sayangnya lini belakang mereka justru rapuh. Rapuhnya lini pertahanan ini bikin El Real kalah dari Espanyol. Madrid tumbang 1-2 atas Espanyol di Cornellà El Prat pada laga pekan ke-8 La Liga Minggu 3 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah mampu mencetak 2 gol lewat Raul de Tomas dan Alex Vidal. Los Blancos hanya bisa memperkecil ketertinggalan lewat Karim Benzema. Espanyol sepanjang 90 menit sebenarnya tak banyak menguasai bola. Mereka hanya mencatatkan persentase penguasaan bola sebesar 34% berbanding Madrid yang dominan dengan 66%. Namun tim asal Catalunya ini bisa membuat 8 tembakan dengan 4 on target dan 2 berbuah gol. Hal ini semakin menunjukkan bahwa rapuhnya lini pertahanan titik lemah Madrid di musim ini. Madrid hingga pekan ke-8 La Liga sudah kebobolan 10 gol. Los Blancos menjadi tim di 10 besar dengan jumlah kebobolan terbanyak. Catatan mereka hanya lebih baik dari Osasuna yang sudah kebobolan 11 gol. Untungnya, buruknya lini pertahanan Madrid ini sedikit bisa ditutupi oleh garangnya lini depan mereka. Meski di laga kontra Espanyol, hal tersebut juga tidak bisa membantu. Madrid menjadi tim yang paling subur di La Liga dengan torehan 22 gol. Ketajaman Madrid sulit tertandingi tim lain. Tim tersubur kedua di La Liga yaitu Rayo Vallecano bahkan baru mengemas 13 gol. Hal ini membuat Madrid bisa duduk di puncak klasemen walau dengan lini belakang yang compang-camping. Pasukan Carlo Ancelotti mengumpulkan 17 angka. Madrid unggul selisih gol dari Atletico Madrid dan Real Sociedad di posisi kedua dan ketiga yang juga meraih 17 poin. Madrid memang sedang membangun lini belakang mereka pasca ditinggal Rafael Varane dan Sergio Ramos musim panas ini. Dalam situasi seperti ini, badai cedera kemudian melanda hingga tim ibu kota Spanyol tersebut harus kehilangan beberapa pilar di lini belakang. Ferland Mendy, Marcelo, dan Dani Carvajal harus menepi akibat cedera. Carlo Ancelotti jelas harus segera menemukan solusi untuk hal ini. Ia tentu tak ingin ketajaman lini depan Madrid bakal sia-sia jika barisan belakang mereka begitu rapuh. Penyebab Real Madrid kalah dari Espanyol di pekan ke-8 Liga Spanyol. Bek Real Madrid Nacho Fernandes mengomentari hasil laga kontra Espanyol di pekan ke-8 Liga Spanyol 2021-2022. Harus menelan pil pahit dalam laga itu, Nacho pun membeberkan penyebab kekalahan timnya dari Espanyol. Sebagaimana diketahui, Real Madrid harus mengalami kekalahan dari Espanyol dengan skor 1-2. Sejatinya, Los Blancos mampu melakukan penguasaan bola dengan sangat baik, tetapi Real Madrid malah kecolongan dan tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Menurut Nacho, kekalahan ini memang harus ditelan Madrid karena Espanyol memang mampu menampilkan permainan yang baik. Aksi para pemain Espanyol di sepanjang laga itu dinilai sangat terorganisasi dengan sangat baik. Kondisinya berbeda dengan Real Madrid. Tidak ada pertandingan mudah di divisi utama. Espanyol terorganisasi dengan baik dan hal-hal tidak terjadi pada kami hari ini, ujar Nacho dilansir dari situs resmi Real Madrid. Nacho pun menyebut bahwa ini bukanlah minggu yang baik untuk Real Madrid. Meski begitu, dirinya berharap seluruh bagian Los Blancos mampu memperbaiki masalah yang dihadapi saat ini pada jeda internasional. Ini adalah minggu yang buruk. Sekarang jeda internasional dan kami harus merenungkan dan memperbaiki kesalahan yang kami lakukan. Tambah pemain dengan nomor punggung 6 tersebut. Meski mendapat hasil yang kurang baik, Nacho yakin klubnya dapat berkembang ke depannya. Dirinya pun bertekad untuk terus memberikan yang terbaik untuk Real Madrid pada musim ini. Kami baru saja memulai dan kami mendekati puncak. Ini masih awal musim dan kami perlu mendapatkan pemain kembali untuk memberikan yang terbaik yang kami bisa. Jelas bek asal Spanyol itu. Bantah mata duitan, Kylian Mbappe, saya sudah minta pindah dari bulan Juli. Penyerang PSG Kylian Mbappe akhirnya buka suara terkait rumor transfernya di musim panas kemarin. Ia menegaskan bahwa ia sudah bilang dari jauh-jauh hari minta dijual, namun itu tidak diindahkan PSG. Di deadline day bursa transfer kemarin, ada sebuah proses transfer yang gagal terjadi. Real Madrid memutuskan tawaran 200 juta euro ke PSG untuk membeli Kylian Mbappe, namun PSG menolak tawaran itu. PSG beberapa kali mengatakan bahwa mereka mencoba memperpanjang kontrak Mbappe. Namun sang striker dilaporkan menolak tawaran itu agar bisa pindah ke Real Madrid sebagai free agent dan mendapatkan banyak bonus di sana. Jengah dengan rumor-rumor yang beredar, Mbappe akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor yang ada. Orang-orang yang bilang saya menolak 6 atau 7 perpanjangan kontrak dan saya tidak mau berbicara dengan Leonardo lagi, padahal itu sama sekali tidak benar. Buka Mbappe kepada RMC Sport.
Mbappe menampik anggapan ia sengaja menolak tawaran kontrak baru dari PSG agar ia bisa pergi sebagai free agent dan mendapatkan bonus besar. Ia bahkan membujuk manajemen PSG untuk menjualnya agar mereka bisa mendatangkan pengganti yang bagus untuk dirinya. Saya minta pergi karena saya tidak mau memperpanjang kontrak saya di sini. Saya ingin klub menjual saya agar mereka bisa membeli pengganti yang berkualitas untuk saya. Mbappe juga menyebut bahwa ia sudah meminta PSG untuk menjualnya sejak bulan Juli. Namun manajemen Les Parisiens bersikukuh untuk mempertahankannya. Saya bahagia di klub ini karena klub ini memberikan banyak hal bagi saya selama 4 tahun terakhir. Itulah mengapa saya bilang kepada klub di bulan Juli bahwa saya ingin pergi, agar klub bisa mencari pengganti saya. Saya ingin kesepakatan transfer saya ini bisa menjadi kesepakatan yang bagus untuk semua pihak. Namun pihak klub mengatakan saya tidak boleh pergi dan saya menghormati itu, ujarnya. Sejumlah media top Eropa melaporkan bahwa Mbappe sudah menentukan kemana ia akan berlabuh di tahun depan. Jadi kabarkan sedikit lagi akan menekan perjanjian prakontrak untuk bergabung dengan Real Madrid. Ancelotti setuju, Real Madrid bingung dan main buruk. Carlo Ancelotti tidak mencoba membantah performa buruk Real Madrid ketika dikalahkan Espanyol. Dia mengakui permainan timnya tidak maksimal dan pantas kalah. Kekalahan ini menghentikan laju positif Real Madrid sejak awal musim. Untungnya, skuad Ancelotti masih memimpin klasemen sementara dengan 17 poin dari 8 pertandingan. Meski begitu, tentu saja kekalahan ini jadi pukulan telak untuk Ancelotti, mengingat Madrid seharusnya punya kesempatan untuk memperlebar jarak di papan atas. Ancelotti mengakui pertandingan kontra Espanyol tidak berjalan sesuai harapan. Madrid main buruk di bawah standar dan pantas kalah. Menurutnya, sejak awal permainan, tim tidak maksimal karena kesalahan persiapan. Saya setuju kami bermain buruk. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Kami hanya tidak bermain baik, ujar Ancelotti dikutip dari realmadrid.com. Kami memulai laga dengan taktik tertentu, tapi setelah kebobolan kami tidak bisa tetap tenang dan mempertahankan taktik tersebut. Menurut Ancelotti, segalanya berubah setelah Real Madrid kebobolan gol pertama. Permainan mereka tidak terhubung dengan baik, Espanyol jadi punya banyak ruang untuk menekan dan menyerang. Ada kebingungan di lapangan. Tim kami tidak cukup siap, baik dalam pergerakan dengan bola maupun tanpa bola. Lanjut Ancelotti. Saya harus jujur, ini performa terburuk kami. Untungnya performa buruk Madrid dan kekalahan kemarin jadi laga terakhir sebelum jeda internasional. Laga akan terhenti selama 2 pekan ke depan. Sekarang kami akan memasuki jeda internasional, tapi sebenarnya lebih baik bisa bermain lebih cepat. Kami akan menggunakan jeda ini untuk memperbaiki sikap tim dan beranjak, tutup Ancelotti. David Alaba dituding biang kerok kekalahan Madrid, apa kata Ancelotti? David Alaba turun sebagai bek kiri dalam duel Espanyol versus Real Madrid Minggu 3 Oktober 2021. Madrid berujung kalah 1-2 dan Alaba dianggap sebagai salah satu penyebab. Alaba direkrut Madrid musim ini untuk mengisi pos bek tengah yang ditinggal Sergio Ramos dan Rafael Varane. Namun di laga ini Ancelotti justru menurunkan Alaba sebagai bek kiri. Posisi itu memang tidak asing bagi Alaba. Bertahun-tahun lalu pemain berdarah Austria ini justru memulai karirnya sebagai bek kiri. Ancelotti juga terpaksa menurunkan Alaba di posisi tersebut. Madrid sebenarnya punya 2 bek kiri, Mendy dan Marcelo, tapi keduanya cedera sejak awal musim. Keputusan memainkan Alaba sebagai bek kiri dapat dipahami, tapi faktanya tidak berjalan dengan baik. Kontra Espanyol, Alaba sering naik membantu lini serang dan membuat bek lawan kerepotan. Namun ada celah di lini belakang yang terbuka lebar. Kelemahan inilah yang disorot khusus oleh fans Los Blancos. Saya kira Alaba bisa membantu dalam urusan menyerang. Dia melakukannya, dia banyak naik ke depan, ujar Ancelotti. Ada momen-momen ketika kami tidak bermain seimbang di sisi kiri, tapi itu bukan kesalahan dia. Seharusnya para gelandang mengisi posisinya, tapi terkadang kami tidak berada di posisi yang tepat. Selain posisi Alaba, kelemahan Madrid kontra Espanyol kemarin terlihat jelas di posisi Nacho sebagai bek tengah. Bek Spanyol ini tidak bermain sebaik biasanya. Bahkan Nacho membuat kesalahan langsung dalam proses gol kedua Espanyol. Dia blunder dalam upaya memotong penetrasi lawan.